Ngapain kamu kerja ngoyo-ngoyo? Toh nasibku ya cuma gitu-gitu tok. Nasibmu cuma hanya itu-itu aja, buat apa kamu kerja ekstra mile, kerja keras? Ya, welcome back di JRC Talks, satu segmen di Pastoral Message kita. Hari ini kita kedatangan satu tamu yang spesial, yaitu Pak Adrian Permana. Hai guys tuh, Iya. senang sekali bisa ngobrol bersama pada siang hari ini. Iya, senang juga bisa kedatangan Bapak di JRC Talks kita ini. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol singkat ya Pak ya. Terus saya jadi tahu juga Bapak memulai bisnis itu dari usia muda. Dari 24 tahun sudah mulai bekerja. Terus kemudian 20 tahun tuh mulai berkarya juga di bidang otomotif ya Pak ya. Nah terus kemarin Bapak sempat menyampaikan satu istilah yang baru buat saya itu, yaitu intrapreneur. Jadi saya pengen tahu apa sih intrapreneur itu Ya. dan kenapa Bapak memilih untuk menjadi seorang intrapreneur. Jadi saya ingin share sedikit. Pada saat saya kuliah, saya sudah mulai bekerja. Jadi bekerja serabutan. Jadi mulai jualan buku. Pada waktu itu kita nggak ada buku tulis cetak, agak susah ya. Pakai buku stensil. Jadi orang bilang kulaan ya, ambil dari Surabaya, kemudian jual ke teman-teman di kampus. Jual kamera, kacamata BL itu ya, itu ambil di Pasar Atom, jual ke teman-teman. Jadi jiwa dagangnya itu sudah ada pada saat bahkan sebelum kuliah untuk mencari tambahan-tambahan dan yang lain-lain. Nah setelah itu, ya, sebelum kuliah pun juga sudah membangun. Nah waktu itu saya kuliah di teknik sipil. Jadi sebelum selesai kuliah sudah bangun 2 rumah pada waktu itu. Jadi kita sudah start untuk menjadi entrepreneur ya, bekerja sendiri. Cuma di dalam perjalanan karena know-how-nya itu kurang. Jadi kalau mau jadi wirausaha itu entrepreneur pasti harus punya know-how ya. Know-how itu pengetahuannya. Butuh modal. Ya know-how butuh modal, juga butuh koneksi. Nah saya 3 itu kurang. Know-how-nya kurang, modalnya juga cekak ya. Bonek aja, bono nekat. Mahasiswa juga iya, kan ya? tapi semangat 45, tapi kurang 3 itu. Akhirnya setelah saya kuliah, saya lihat kok saya nggak bisa berkembang ya. Mau mencoba usaha industri mebel juga udah pernah. Gitu-gitu aja karena keterbatasan 3 itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mau berkembang lebih jauh, saya butuh kendaraan yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Nah saya memutuskan untuk ikut orang. Nah saya mencari perusahaan yang kira-kira bisa mengembangkan diri saya dengan lebih maksimal. Nah waktu itu teman partner kerja saya, dia itu menggoda saya. Tapi itu menarik, dia bilang gini, lebih baik menjadi kepala ular, seekor ular, daripada menjadi ekornya naga. Saya waktu itu berpikir, apa maksudnya? Tapi saya mengerti, lebih baik kerja sendiri. Itu kan jadi kepala meskipun ular, daripada kamu menjadi ekor sebuah naga. Oke sebentar Pak, berarti kalau sekarang kan milenial ini sangat digaungkan untuk kamu berusaha entrepreneur gitu kan ya. Tapi ternyata pemikiran ini udah ada dari mungkin 20-30 tahun yang lalu ya ternyata. Iya, jadi memang berharap kan namanya idealis ya. Iya. Lulus kepingin cepat kaya, kepingin cepat berhasil. Cari cara bagaimana supaya cepat kaya, cepat berhasil. Begitu toh. Sehingga kita berusaha dengan segala macam cara supaya kerja tentunya ya dengan cara halal, kerja keras supaya bisa berhasil. Jadi entrepreneur itu menjadi mimpi waktu itu. Tetapi ada keterbatasan tadi itu sehingga stuck ya akhirnya. Nah teman saya waktu saya berpikir kepala dan ekor. Firman jelas mengatakan kita adalah kepala bukan ekor gitu ya. Bahwa kita ini harus punya sebuah standar yang tinggi. Jangan mau jadi ekor, jadi kepala. Tapi saya memilih menjadi ekor naga, bukan hanya jadi ekor. Tapi saya menjadi bagian daripada naga itu sendiri. Ini masalah mindset. Banyak orang itu berpikir bekerja ini kalau wira swasta kamu pasti akan maju, bisa berhasil dan yang itu tidak salah. Tapi tidak semua orang mempunyai kapasitas untuk cepat menjadi seorang entrepreneur. Nah ada cara yang lain jadi seorang intrapreneur. Apa intrapreneur itu? Adalah mempunyai jiwa
entrepreneurship, tapi di dalam sebuah organisasi. Di dalam sebuah organisasi, ya. Jadi bicara bahasa sederhananya, menjadi seorang profesional, ikut bekerja dalam sebuah perusahaan, tapi engkau punya jiwa entrepreneur. Berarti lebih ke mengembangkan perusahaan dari dalam gitu ya Pak? Iya, jadi mengembangkan perusahaan gini ya, kalau bahasa sederhananya itu ada mental bos, mental pekerja. Pernah dengar ya? Oh iya. Ya, kamu itu memang ya orang bilang punya mental pekerja. Kalau tidak diawasin tidak kerja. Hanya mikirin ya gaji melulu. Tapi kalau mental bos itu siap kerja keras 24 jam. Nah, kita meskipun ikut orang harus punya mental bos. Saya katakan tadi jangan mau jadi ekor, tetapi kamu juga belum tentu jadi kepala. Tapi Tuhan menciptakan kita itu untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang yang bisa memimpin diri kita sendiri, seorang yang punya tujuan, yang punya visi. Jadi meskipun saya ikut orang menjadi profesional, tapi saya punya mental atau jiwa entrepreneurship. Caranya gimana? Jadi meskipun mulai start dari seorang sales, kita berpikir itu bukan seorang karyawan sales, tapi kita berpikir sebagai seorang pemilik. Apa yang pemilik inginkan melewati produk itu. Pemilik tentunya ingin ini berkembang. Nah dari sana saya mencoba untuk mengembangkan perusahaan itu dengan berbagai macam inovasi. Supaya perusahaan itu maju. Tatkala perusahaan itu maju, akhirnya apa Kristo? Saya juga ikut maju. Kalau saya punya kemampuan lebih, otomatis one day bos kepingin cari orang yang manajer, dia akan cari orang yang siap untuk itu. Nah itulah entrepreneur ya. Jadi kita harus punya jiwa entrepreneurship. Jangan punya mental pengerja. Hanya hitung-hitungan jam kerja, hitung-hitungan gaji, ada peraturan ikut demo misalnya. Kan ada demo itu ya, wah ikut demo gitu ya. Jadi kita harus punya mental pemimpin tadi ya, mental entrepreneur. Berarti untuk salah satu kunci sukses itu adalah punya jiwa entrepreneurship ya Pak. Walaupun tidak bekerja spesifik entrepreneurship, tapi tetap punya jiwa untuk mengembangkan sesuatu lah gitu ya. Jadi begini, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya punya prinsip kita tidak dilahirkan untuk jadi seorang pecundang. Tapi kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Yang memilih menjadi pecundang itu diri kita sendiri. Itu mental. Mentality kita itu pencundang. Bukan mengatakan kita pecundang, mental kita pecundang itu gampang menyerah. Nasibku cuma segini, aku cuma anak guru, aku cuma anak karyawan, aku enggak punya koneksi. Tidak seperti itu. Jiwa entrepreneur itu memang kita bicara itu wira swasta ya, wira usaha, mampu mandiri, berani take risk. Orang yang proaktif itu ciri-ciri entrepreneur ya, itu adalah orang yang proaktif bukan pasif. Orang yang selalu mau melakukan inovasi, ya berani take risk itu ciri-ciri entrepreneur. Itu adalah ciri yang Tuhan mau dalam diri setiap kita. Jadi jiwa itu sebagai kalau kita percaya pada Tuhan, seharusnya jiwa itu melekat dalam diri kita. Tuhan ingin kita hidup itu maksimal. Tuhan ingin semua potensi yang ada dalam diri kita itu menjadi maksimal. Nah bagaimana cara untuk mengimplementasikan semua talenta itu? Lihat pekerjaan. Lihat pekerjaan. Nah, Kristo misalnya mampu diberi Tuhan talenta untuk bermain musik. Jangan so-so aja, pokoknya aku bermain musik, disuruh tugas pelayanan. Ya udah aku kerjakanlah, yang penting baik. Nggak bisa, Tuhan mau kita itu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berani untuk proaktif, berani untuk menciptakan inovasi. Itu Anda sudah menjadi seorang entrepreneur dalam bidang musik. Jadi jangan dibatasi ya, dalam pekerjaan, dalam bidang pelayanan harus punya kemandirian di dalam arti untuk memberikan yang terbaik. Begitu Kristo. Oke, jadi ini kita dapat sebuah mindset baru ya. Kalau ternyata entrepreneur itu tidak terpatok dalam pekerjaan saja, tapi bisa diaplikasikan ke seluruh bidang hidup kita, termasuk dalam pelayanan dan lain-lain gitu ya Pak ya. Begitu. Terus saya mau tanya nih, sekarang kan dalam kondisi yang semua orang kesulitan untuk cari kerja ya, apalagi dalam masa pandemi gini ya Pak.
Terus ada tips nggak sih untuk Bapak? Maksudnya gimana supaya kita bisa mengaplikasikan jiwa entrepreneur kita untuk mengatasi masalah yang ada sekarang ini? Jadi begini, kalau kita kembali bicara bisnis ya, itu kita kan adalah bagaimana untuk bisa mengolah sebuah opportunity menjadi sebuah keuntungan. Bisnis itu ya. Nah sekarang kita jangan stuck mindset kita pada wah pandemi ini semua lagi sepi. Kita sekali gitu ya, pandemi ini semua lagi sepi. Wah sudah, nggak usah, percuma lah semua lagi sepi. Jangan, kita melihat sekarang peluang apa pandemi ini. Contoh misalnya, sekarang yang lagi, orang kan takut keluar tuh. Iya. Takut keluar. Berarti apa yang menjadi peluang sekarang? Pasti orang nggak akan berhenti makan, nggak mungkin masak terus, bosan ya. Iya. Nah misalnya contoh makanan. Kedua lagi transportasi, logistik kita, bagaimana kita mengirim itu ya. Belum tentu kita ini harus bisa masak sendiri. Nah kemarin contoh saya melihat ada seorang AI yang di GKT ini juga. Masakannya itu enak. Tapi problemnya dia itu kan nggak bisa masarkan, nggak mengerti sosmed. Saya berpikir kenapa tidak anak-anak muda kita lihat AI ini pandai memasak. Kita bisa AI tak pasarno yuk. Dari AI misalnya ini kan enak masakannya, misalnya dia buat soto misalnya. Sotonya ini enak sekali. Nah kita coba kita bundling dengan minuman, dengan apa, kita ambil dari dia, kita kasih kemasannya, kita bantu jual, win-win. AI itu bisa terjual, kita kan menang di teknologi itu. Iya. Kita bisa ngirim, cari tenaga ngirim. Jadi bisa tetap berbisnis dari pandemi ini. Tergantung mindset kita, begitu. Macam-macam sekali, banyak sekali. Ya, tapi kita mau nggak untuk keluar dari zona nyaman kita, atau justru zona bencana kita, atau zona bencana ya. Begitu ada bencana kita reaktif, mati kan mesti gitu ya. Wah celaka aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Celaka aku, gajiku dipotong. Celaka aku, pelangganku pergi semua. Nah kita harus keluar dari itu. Tuhan mau apa lewat pandemi ini? Tuhan udah berjanji akan memberikan pemeliharaan pada kita. Tapi maukah kita punya jiwa wirausaha tadi? Keluar dari situasi tadi, mencari peluang-peluang tadi. Begitu Kristo. Oke, berarti kembali lagi ke mentalitas kita lagi ya Pak. Terus ada nggak sih tips dari Bapak untuk mengembangkan mentalitas yang tadi itu seperti apa? Jadi membalikkan dari mentalitas pecundang tadi awal sampai kita bisa berani untuk melangkah dan mengambil opportunity itu gimana sih Pak? Saya masih ingat pada waktu itu bekerja cukup lama ya. Kemudian ada rekan saya yang lebih senior, dia bilang gini, lu ngapain kerja ngoyo-ngoyo? Tahu ya, ngapain di bahasa, dia bilang anak Malang juga ya. Tapi waktu itu bukan di Malang, di luar kota. Ngapain kamu kerja ngoyo-ngoyo? Toh nasibku ya cuma gitu-gitu toh. Nasibmu cuma hanya itu-itu aja, buat apa kamu kerja ekstra mile, kerja keras? Toh ya ini perusahaannya cuma segini, kamu ya juga udah dipatok segitu. Nah itu mentalitas. Dia merasa cukup, merasa selain cukup, dia merasa ya udah itu. Tahu ya, dibatasi oleh situasi. Nah saya sempat terpengaruh, saya mikir benar juga dia ngomong kayak gitu ya. Tapi saya kemudian ingat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tuhan mau hidup saya maksimal. Tuhan mau hidup saya itu mengembangkan semua talenta saya yang ada. Saya jangan mempunyai mentalitas satu talenta yang mengubur semuanya karena melihat tuannya jahat. Melihat situasi yang gak baik. Melihat ketidakadilan. No, saya katakan saya mau jadi yang punya dua talenta. Saya putuskan akhirnya saya ada satu ayat yang jadi favorit saya. Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya pegang itu. Tuhan aku mau untuk menjadi yang terbaik dalam diriku. Tuhan telah ciptakan aku bukan jadi seorang pecundang. Tapi aku juga tidak mau memilih jadi seorang pecundang. Karena aku diciptakan menjadi seorang pemenang. Nah itu breakthrough. Sehingga saya akhirnya bekerja seperti orang gila. Dalam arti extra mile ya. Belajar juga seperti orang gila. Melayani seperti orang gila. Itu bahasa ekstrim saya. Orang gila itu kita nggak dibatasi dengan omongan orang, nggak dibatasi dengan gaji, tidak dibatasi dengan situasi. Karena saya punya satu bos, Tuhan sendiri. Dan saya mau lakukan yang terbaik.
Nah itu melatih mindset kita, Kristo. Kita nggak mau dibatasi apapun. Baik itu situasi oleh omongan orang, situasi perusahaan kita. Betul nggak ya? Iya. Atau situasi, bahkan situasi ekonomi pun. Tapi saya tahu Tuhan sudah berjanji bahwa saya akan dipelihara. Tuhan berjanji bahwa saya juga akan diberikan yang terbaik. Asal saya juga mau mengusahakan yang terbaik. Sebenarnya itu merupakan spirit entrepreneur yang sejati ya di hadapan Tuhan ya. Mempertanggungjawabkan setiap talenta dan melipat gandakannya. Itu yang menjadi prinsip saya, Kristo. Oke. Berarti selama kita punya kesadaran bahwa Tuhan menciptakan kita spesial dan ingin kita jadi pemenang, Yes. itu akan bisa membantu mindset kita juga ya untuk bertumbuh. Oke, terus saya mau tanya ini juga Pak. Ya. Kan Bapak bekerja tadi sebagai intrapreneur ya. Ya. Nah untuk kondisi sekarang ini di zaman milenial ini tuh Bapak lebih menyarankan untuk menjadi entrepreneur atau intrapreneur Pak kira-kira? Sebenarnya dua-dua itu kita memang bisa dibedakan secara peruntukannya ya. Tetapi spiritnya, kadang begini ya, apakah semua orang Tuhan ciptakan jadi seorang pengusaha? Betul nggak ya? Iya, iya. Bukan di sana, tapi janji Tuhan kita akan dipelihara. Ya, tidak semua orang mampu untuk dia menjadi seorang wirausaha. Karena itu cukup berat tuntutannya. Tapi kalau sebicara ideal, saya lebih memilih mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kamu, baik dalam bidang apapun, baik sebagai dalam bidang seni. Seni itu bisa musik, dalam bidang videografi, atau dalam bidang ya lain-lain. Atau dalam bidang bisnis, atau dalam bidang apapun, kamu harus punya jiwa entrepreneur itu. Lakukanlah segala sesuatu yang ya terbaik untuk Tuhan. Apapun bidang pekerjaan itu. Nah, tatkala kita punya mentalitas seperti itu, Kristo, setiap peluang yang ada, entah itu di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, kita akan mampu melihatnya dengan lebih jernih. Karena kita udah siap untuk ke sana. Kalau enggak, kita akan selalu dibatasi oleh tembok keadaan, tembok situasi, tembok tuduhan dari bosnya kalau kamu kurang maksimal dan yang lain-lain. Itu sebenarnya yang menjadi dasar itu, Kristo. Saya juga akhir-akhir ini sadar sih Pak. Maksudnya karena efek pandemi ini kan jadi semua gereja termasuk gereja kita kan dituntut untuk berubah juga. Yeah. Jadi salah satunya mungkin ya media podcast ini kan jadi salah satu yang bisa jadi suatu inovasi juga bagi gereja untuk menjangkau lebih banyak orang lah gitu kira-kira ya Pak. Yeah. Saya juga dengarkan Bapak terlibat aktif dalam pelayanan dan punya suatu kerinduan untuk membantu anak-anak muda juga gitu kan ya Pak. Jadi ya kalau misalnya kalian menikmati obrolan kita saat ini, kalau kalian mau Pak Adrian untuk membahas tema-tema yang lain lagi, mungkin kalian bisa komen di bawah atau komen di Instagram kita, mention story atau apapun itu. Nanti kita akan bikin part-part selanjutnya gitu ya Pak. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk sama-sama pandangan yang sudah bisa diberikan kepada kita yang anak-anak muda ini. Terima kasih, sampai ketemu di CRC Talks dan Pastoral Message selanjutnya. Bye.